Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi Istisna. Perkenalkan, nama saya Rizky dan rekan di sebelah saya bernama Nasriyadi. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama ada pengertian dari istisna. Jadi akad istisna ini adalah akad beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Nah, di mana pembeli ini menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjual dengan harga yang disepakati. Nah, untuk itu ada kriteria produk pesanannya. Dalam PSK nomor 104 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan. Jadi dia ini bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya ada dasar hukum istisna. Nah, dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang dengan waktu yang telah ditentukan, maka tuliskanlah hutang tersebut. Dan di hadis Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dari dasar hukum ini bahwasanya dari pengertian istisna tadi, yang dimana boleh kita berhutang dengan sebuah hutang, tetapi dengan waktu yang telah ditentukan, maka tuliskanlah hutang tersebut. Jadi dalam Al-Quran pun istisna ini diperbolehkan, dan pada masa sekarang itu untuk kemaslahatannya maka dihalalkan begitu. Yang selanjutnya itu ada rukun dan persyaratan istisna. Nah, untuk rukun itu yang pertama, rukun transaksi istisna yang pertama itu ada transaktor, yang kedua objek istisna, yang ketiga ijab kabul atau sigha. Dalam ijab kabul itu kita menyebutkan persyaratan transaksi istisnanya. Yang kedua, biaya perolehan istisna atau harga yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada ketentuan syariah dan fatwa Dewan Syariah tentang istisna. Jadi fatwa Dewan Syariah Nasional itu ada di nomor 06-DSN-MUI-4-2000. Jadi di sini ada beberapa ketentuan yang mengatur. Yang pertama itu ada ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Jadi alat bayar itu harus diketahui jumlahnya itu berapa, dan kalau itu dan bentuknya itu seperti apa. Apakah bentuknya sejumlah uang ataupun perhiasan seperti emas, ataupun suatu barang yang mempunyai manfaat, yang mana nanti penjual itu menerima barang tersebut dengan mengambil manfaatnya sebagai alat bayar. Dan juga tahu bagaimana cara membayarnya itu seperti apa. Yang kedua,
harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Tetapi apabila setelah akad ditandatangani si pembeli mengubah spesifikasi dari akad tersebut, maka biayanya itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Yang ketiga, pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Nah, yang selanjutnya itu ketentuan tentang barangnya. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis atau ukuran atau mutu atau kuantitasnya dan kualitasnya, sehingga tidak ada lagi jahala dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan di kemudian. Nah, jadi itu dari istisna itu sendiri. Yang ketiga, waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatannya. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Jadi misalnya dia ingin menukar barang dengan barang yang sejenis itu boleh, tetapi dengan kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli tadi. Nah, yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Nah, yang ketujuh, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya itu mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya dengan kesepakatan. Nah, ada ketentuan lainnya. Yang pertama itu dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya itu mengikat. Yang kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky. Selanjutnya di sini ada istisna paralel. Istisna paralel. Yang pertama ada pengertian istisna paralel. Istisna paralel ini adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan. Dan selanjutnya ada rukun istisna paralel dan biaya perolehan istisna paralel. Di dalam pengertian istisna paralel tersebut, di dalamnya terdapat rukun istisna paralel dan biaya perolehan dari akad istisna paralel tersebut. Selanjutnya di sini ada skema istisna. Di dalam skema istisna tersebut terdapat ada dua, yaitu yang pertama nasabah atau konsumen, yaitu pembeli, dan yang kedua ada penjual yang mempromosikan barang kepada nasabah, di mana antara kedua tersebut memakai sebuah akad yang bernama istisna. Terus selanjutnya skema istisna paralel yang pertama terdapat nasabah, konsumen atau pembeli. Setelah itu dikonsultasikan kepada penjual untuk pemesanan barang tersebut, terus diproduksi kepada produsen atau pembuat atau subkontraktor. Dan selanjutnya ada jurnal dalam transaksi istisna, di mana di dalam materi akad istisna tersebut pastinya memiliki jurnal dalam transaksi istisna tersebut. Yang pertama jurnal untuk penjual.
Selanjutnya pada saat penagihan kepada pembeli, debit atau piutang istisna. Selanjutnya ada pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli, disingkat dengan debit atau DB ya, atau debit dengan kas. Terus CR atau piutang istisna. Jika akad tidak ditandatangani oleh konsumen, maka disebut dengan DB atau beban praakad. Misalnya CR beban istisna yang ditangguhkan. Terus saat pengeluaran biaya istisna setelah akad ditandatangani, debit atau aktiva istisna dalam penyelesaian. Beban istisna yang ditangguhkan, CR atau kas. Terus ada jurnal untuk pembelian barang. Definisi dari jurnal pembelian barang dagang adalah catatan khusus untuk pembelian barang dagang dari pihak lain. Contohnya seseorang yang membeli barang dari produsen dan dicatat olehnya. Terus bisa membeli dari perorangan, toko maupun perusahaan. Pembelian barang dagangan bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang dicatat dalam jurnal pembelian barang dagang adalah yang kredit. Dan selanjutnya ini jurnal untuk pembeli. Pembeli menerima tagihan dari penjual. Debit, aktiva istisna dalam penyelesaian. Kredit yaitu hutang istisna. Saat pembeli menerima garansi penyelesaian proyek, debit atau kas, kredit titipan uang garansi. Pembeli membayar tagihan dari kontraktor atau debit hutang istisna. Dan kredit kas, pembeli menerima aktiva istisna atau disingkat DB yaitu debit persediaan. Kredit aktiva istisna dalam penyelesaian. Selanjutnya ada penyajian. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian adalah yang pertama uang muka istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. Yang kedua, uang muka kepada supplier dijadikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dan supplier yang belum dilunasi. Yang keempat, aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan atau disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Yang kedelapan, pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan pada rekening administrasi. Yang kesembilan, ada penyisihan penghapusan aset produktif. Piutang istisna disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun dari piutang istisna. Yang ketujuh, utang istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset istisna. Yang kedelapan, uang muka istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh atau keseluruhan. Oke, selanjutnya ada termin istisna. Yang dimaksud dengan termin istisna ini adalah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan selama transaksi berlangsung di dalam suatu akad istisna tersebut. Sementara itu, uang muka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum mulai pengerjaan barang tersebut. Yang selanjutnya ada pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian hutang istisna. Yang kedua, aset istisna. Penyajian hutang istisna yang pertama ada uang muka atau istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. Yang kedua, uang muka kepada supplier disajikan sebagai aset lainnya.
Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi. Yang keempat, aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Yang kedelapan, pendapatan dari margin istisna tersebut yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non performing, pendapatan margin istisna yang akan diterima disajikan pada rekening administrasi. Yang kesembilan, ada penyisihan penghapusan aset produktif. Piutang istisna disajikan sebagai pos lawan kontra akun atau piutang istisna. Dan selanjutnya ada pengungkapan. Hal-hal yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi istisna dan istisna paralel antara lain. Yang pertama adalah rincian piutang dari istisna tersebut dan hutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang istisna. Dan yang kedua, piutang istisna dan hutang istisna kepada penjual atau pemasok yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, besarnya modal usaha dari istisna tersebut, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah jenis dan kuantitas barang pesanan tersebut. Jadi kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan yang pertama itu akuntansi istisna untuk penjual. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama biaya perolehan istisna itu terdiri dari dari biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Nah, yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Yang ketiga, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian jurnalnya itu di debit aset istisna dalam penyelesaian, di kredit persediaan, kas, dan utang, dan lain-lain dan sebagainya. Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Lalu beban pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Nah, saat dikeluarkan biaya pra-akad itu dicatat di jurnal itu debit itu biaya pra-akad ditangguhkan. Lalu di kredit itu kas. Jika akan disepakati maka dicatat beban istisna itu di debit dan di kreditnya itu biaya pra-akad ditangguhkan. Selanjutnya jika akad tidak disepakati maka dicatat beban itu di debit, biaya pra-akad ditangguhkan itu di kredit.
Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Jadi ini adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Yang kedua itu ada metode akad selesai, adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kepada aset istisna dalam penyelesaian. Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan itu di debit itu aset istisna dalam penyelesaian atau margin keuntungan. Lalu ada beban istisna atau biaya yang telah dikeluarkan. Nah, di kreditnya itu pendapatan istisna atau pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Nah, untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan. Harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan itu telah dilakukan sehingga pendapatan itu diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Nah, pada saat penagihan atau dalam metode persentase penyelesaian dan akad selesai, itu piutang istisna itu di debit atau sebesar nilai tunai, dan di kredit itu termin istisna. Termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Pada saat penerimaan tagihan, jurnalnya itu kas sebesar uang yang diterima tadi itu di debit, lalu piutang usaha. Akun lawanannya itu piutang usaha di kredit. Jika akad dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai akan diakui sesuai persentase penyelesaian. Aset istisna dalam penyelesaian atau margin keuntungan itu di debit, beban istisna atau biaya yang dikeluarkan itu di debit. Yang selanjutnya pendapatan istisna itu di kredit atau pendapatan yang harus diakui di periode berjalan tersebut. Nah, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran pada saat penandatanganan akad. Jadi selisih antara nilai akad tadi dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan tersebut secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Maka pada saat penandatanganan akad di situ untuk jurnal di akun debitnya itu piutang istisna atau selisih nilai tunai dan nilai akad. Lalu di akun kreditnya itu pendapatan istisna tangguh. Selanjutnya pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tadi di akun debitnya itu di situ yang tertera adalah pendapatan istisna tangguh atau secara proporsional. Yang di akun kreditnya itu pendapatan akad istisna. Lalu piutang istisna atau kas yang diterima, dan yang terakhir di kredit itu kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.